Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Karim, NIS 1911.380 dari kelas 11 Archimedes. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi PKN bab 2 mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang pertama, apa sih makna demokrasi? Demokrasi berasal dari dua kata. Dalam bahasa Yunani, yang pertama demos yang berarti rakyat, dan yang kedua kraton atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris yang berarti demokrasi. Konsep demokrasi menjadi salah satu kunci dalam bidang ilmu politik. 2. Klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya ada 3. Yang pertama, demokrasi formal. Demokrasi formal adalah suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang menghilang. Yang ketiga, demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Selanjutnya, berdasarkan ideologi ada 2. Yang pertama, demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, ada demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Yang terakhir, ada berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ada 2. Yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum suatu negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Yang ketiga, berdasarkan prinsip ideologi ada 3. Yang pertama, demokrasi Pancasila yaitu demokrasi dengan prinsip ideologi Pancasila. Yang kedua, demokrasi liberal yaitu demokrasi yang prinsip ideologi liberal. Dan yang ketiga adalah demokrasi rakyat yaitu demokrasi yang prinsip ideologi sosialis. Yang keempat, jelaskan Sokoguru demokrasi universal. Nah, apa sih Sokoguru demokrasi universal ini? Nah, Sokoguru demokrasi universal adalah tiang-tiang yang menjadi fondasi untuk membangun dan mendirikan tatanan demokratis dan sebagai indikator sejauh nama demokrasi ditegakkan. Yang kelima, jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Alasannya, karena demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa, sedangkan demokrasi lainnya mengutamakan kepentingan demokrasinya sendiri-sendiri. Yang keenam, yaitu jelaskan pembuktian negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik. Secara normatif, asas demokrasi pada Indonesia dapat dibuktikan melalui manifestasi yang tertera di Pancasila dan bentuk-bentuk formal seperti pemilu langsung. Sedangkan secara empiris, pembuktian bahwa Indonesia merupakan negara demokratis dapat dilakukan dengan mengurangi sejarah keberlangsungan politik praktis negara ini.
Sedari awal kemerdekaan sampai hari ini, proses pemilihan kepala negara, kepala daerah, dan wakil rakyat di parlemen selalu melalui rangkaian pemilihan umum secara berlangsung. Itulah tadi penjelasan materi singkat bab 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.